Dengan sebegitu besarnya dosa Pak Habib Rizik, yang asah golok itu lucu kan? Ayo kita asah golok, besoknya umroh. Jadi goloknya dibawa ke Mekah? Enggak, goloknya ditinggal di situ, santri-santrinya udah siap, pemimpinnya kabur. Beliau sendiri ngaku, ketika bangsa dan negara ini chaos, beliau diam. Tapi ketika golongan Ba'alawinya yang diserang, beliau langsung nantang perang. Ini kan udah kategori asobiyah. Iya. Asobiyah itu adalah salah satu dosa paling besar. Ini adalah foto Pak Habib Rizik yang pada waktu itu belum menjual identitas-identitas dan simbol-simbol keagamaan Islam. Belum pakai sorban, belum pakai gamis, belum teriak Allahu Akbar. Sebenarnya pada waktu itu Pak Habib jauh dari kesan-kesan Islami gitu. Jangankan lulusan pesantren, bahkan beliau adalah lulusan dari sekolah Kristen yang terbuka, yang jauh dari semangat revivalis Islam. Al-Khilafah sekali lagi adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Jadi apa yang baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam, hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamnya, hal yang baik. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Ya kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Desa ini adalah suasana siang tadi saat terjadi bentrok antara massa FPI dan organisasi masyarakat Sunda, di mana keduanya ingin melakukan aksi di depan Mapolda di Bandung, Jawa Barat. Tetapi kenapa semuanya tiba-tiba berubah? Kenapa tiba-tiba Pak Habib memiliki persona seperti yang sekarang kita ketahui? Sejak beliau menjalin hubungan rahasia dengan sekelompok perwira militer. Tujuannya adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tujuannya adalah untuk membela syariah Islam, tetapi ada satu tujuan yang tidak diceritakan kepada para pendukungnya, kepada para pengikutnya, dan bahkan tidak diceritakan pada kita semua rakyat Indonesia. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, bahasa ragu-ragu. Saya bilang begitu. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur ngelihat dari mana? Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Dan kericuan ini terjadi beberapa saat setelah Rizik Syihab selesai dalam pemeriksaan di Mapolda Bandung, Jawa Barat. Kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya, Habib. Dan saya ingatkan Gus Dur itu antek Yahudi. Ya nanti harus ditangkap semuanya sudah. Nggak usah ragu-ragu. Saat ini saja semuanya siapa yang pernah ikut apa itu demo-demo dan ikut yang begituan tindakan-tindakan merusak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Saya dulu bagaimana berseberangannya dengan Gus Dur, saudara, dalam urusan-urusan pemikiran liberalnya. Tapi dalam urusan politik, Gus Dur banyak benarnya, saudara. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Pemirsa, pemerintah resmi melarang seluruh kegiatan Front Pembela Islam di seluruh daerah di Indonesia. Dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing. Sekitar 1 bulan yang lalu, Pak Habib Rizik bikin sebuah ancaman kepada saya, yaitu apabila video saya yang ini itu viral, dilihat banyak orang dan membangun opini publik, maka saya akan dipidanakan. Tetapi kalau tidak viral, ya sudah, tidak apa-apa, anggap aja asap. Nah, jadi guru gembrot ini bicaranya sok pinter, sok tahu, saudara. Nah, beberapa pengacara mengatakan, Habib, ini biarkan atau tuntut? Saya bilang, lihat aja dulu. Kalau memang fitnahnya terus berkembang, ya kita persoalkan. Kita tuntut, kita laporkan. Tapi kalau dia kemudian menguap,
seperti asap begitu aja udah biarkan. Karena beliau itu sudah sepuh, sudah terikat banyak kontroversi, sudah ada berkali-kali dilaporkan dan dipidanakan, tetapi beliau itu nampaknya tidak kapok dan hidup, jadi beliau masih tetap berkata-kata kasar, ngomongnya itu penuh kebencian baraya, kata-katanya sangat tidak terkontrol, sangat kasar, membabi buta, penuh kebencian, dan penuh upaya provokasi untuk memecah belah. Jadi beliau itu mengatakan, saya sebagai orang yang mengkritiknya atau yang diduga telah memfitnahnya, gitu ya, hanya pansos saja, hanya cari tenar saja. Enggak, lihat aja, ini kan orang-orang cuma mau cari tenar aja, saudara. Nah, biarkan aja, kalau dia menguap bagaikan asap yang tidak berarti, nggak usah diperkarakan. PR kita banyak. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa sebuah organisasi yang dulu begitu kuat, begitu ditakuti, bahkan seperti punya perlindungan, tiba-tiba bisa runtuh dan ditinggalkan begitu saja? Dan kenapa nama Habib Rizik Syihab yang selalu muncul dalam pusaran kontroversi, provokasi, dan kegaduhan politik nasional? Di video ini kita akan membedah analisis panas dari Guru Gembul tentang sejarah lahirnya Front Pembela Islam. Tahun 1998, Indonesia sedang dalam kondisi yang sangat tidak baik-baik saja. Rakyat menjerit kelaparan karena harga-harga yang membumbung tinggi, inflasi tidak bisa dikendalikan, kemiskinan merajalela, kriminalitas menjadi buntutnya, chaos di mana-mana, dan secara khusus di kota-kota besar Indonesia selalu dibanjiri oleh aksi-aksi demonstrasi, melibatkan ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang. Apa yang dituntut oleh para demonstran itu? Satu, mereka menginginkan agar Soeharto segera diadili. Kemudian mereka juga menuntut agar hukum ditegakkan. Kemudian mereka menuntut agar para koruptor itu juga dilenyapkan. Dan mereka menuntut agar harga-harga kebutuhan pokok distabilkan lagi. Mereka menunggu, ada di antara komandannya itu yang berpikir untuk bisa menyelesaikan kerusuhan ini, kita lakukan tindakan represif, gunakan peluru tajam, gunakan kekerasan. Tapi ada di antara tentara yang berpikir, jangan seperti itu, nanti chaosnya malah lebih besar lagi. Mereka justru malah melakukan tindakan-tindakan yang lebih dekat dengan rakyat, walaupun digebukin oleh rakyat itu sendiri. Ada seorang perwira yang mengajukan sebuah ide, namanya adalah Pak Wiranto. Saya punya ide, kata Pak Wiranto. Apa idenya? Begini, bagaimana kalau kita bikin sebuah barisan sipil yang dipersenjatai dan itu digunakan untuk menjadi tameng bagi tentara dan pemerintah. Kan selama ini kita tuh dibentrokan karena kita tuh ada dalam oposisi biner. Ada rakyat yang sedang demonstrasi, ada tentara dan polisi yang menahan mereka. Nah, ini memicu kekeosan yang lebih besar dan menciptakan identifikasi polar yang tidak terkendali. Dan karena itu, gimana kalau rakyat dihadapkan pada rakyat agar rakyat sendiri tahu bahwa selama ini mereka tuh sebenarnya berjibaku dengan diri mereka sendiri, dengan kelompok-kelompok mereka sendiri. Bagaimana kalau seperti itu? Nah, ini sebenarnya awalnya agak membingungkan, tetapi pada akhirnya cukup masuk akal. Kalau ada sekelompok rakyat sipil dipersenjatai, kemudian mereka melawan rakyat sipil yang lain yang sedang berdemonstrasi, maka tentara-tentara bisa cuci tangan, tentara-tentara bisa rekonsiliasi, dan bisa konsolidasi. Saya harus bacakan karena takut salah dari sisi redaksinya, tapi Bapak menyatakan bahwa dalam konferensi pers itu ada tokoh luar negeri, tokoh di luar negeri yang mengompori dan menghasut masyarakat. Bapak keberatan untuk menjelaskan? Enggak, Habib Rizik videonya kalau kamu punya handphone ya, kemudian YouTube, ada juga lihat WA, semua tahu bahwa dia mengeluarkan maklumat ya, kemudian katakanlah membuat pernyataan-pernyataan yang katakanlah mengepung KPU lah, yang itu kan semuanya kan membuat suasana panas. Di luar negeri nggak ikut pemilu, bisa mengatakan pemilu ini ya penuh kecurangan. Buktinya apa? Kan pemilu waktu itu kan baru selesai, baru mau dihitung, ya. Toh baru mengumpulkan kalau ada kecurangan sudah ada wadahnya. Sudah ada tempat untuk bagaimana mengadu kecurangan itu, perselisihan itu. Ya, kalau kecurangan kecil di daerah Gakumdu ada. Kecurangan yang berskala agak besar ada Bawaslu. Kemudian kalau perselisihan masalah jumlah suara ada MK. Ya nggak perlu kemudian menjustifikasi
dia lembaganya apa kok tahu seperti itu? Itu membuat masyarakat kan bingung. Habib Rizik itu siapa? Ya, kemudian bisa menjustifikasi, bisa menuduh seperti itu seenaknya dan disiarkan secara luas ke publik. Bapak baru pertama kali menyatakan nama Habib Rizik, Bapak katakan tadi, Iya. Rizik Syihab. Sebelumnya waktu konferensi Bapak tidak menyatakan Iya, itu. iya. Artinya memang ini inline dengan apa yang dikatakan juga oleh mantan Kepala BIN Pak Jenderal TNI Purnawirawan Endro Priyono. Iya. Meskipun disebutkan pada waktu itu juga ada Habib Rizik, Yusuf Martak, dan keturunan Arab, warga Iya. keturunan Arab, jangan provokatif. Apakah Bapak setuju bahwa ada Rizik Syihab dan warga keturunan Arab yang lain? Begini, itu dua-dua itu kan pernah dekat dengan saya ya. FPI dulu di 98 saya ikut membinanya, dalam arti memberi kesempatan untuk dia eksis ya, karena waktu itu bersama-sama mengamankan kondisi negeri ini. Saya kenal dia Habib Rizik ya. Maka sekarang kalau kemudian berubah seperti ini, saya minta sadarlah ya, kembali ke jalan yang benar. Kan gitu ya. Sama dengan Yusuf Martak ya, pernah menjadi bendahara saya di satu organisasi perhimpunan kebangsaan. Dulu sangat nasionalis ya, sangat menghormati kondisi negeri yang kita hadapi, bersama-sama membangun negeri ini. Tiba-tiba kok sudah berubah seperti itu, yang pengaruhi siapa saja? Kan ini ide yang bagus. Nah, setelah dipikir-pikir, oke, ini adalah ide yang cemerlang. Maka kemudian majulah Pak Kiflan Zain. Kalau gitu saya yang bikin. Saya yang bikin organisasinya, saya yang bikin struktur komandonya, saya yang rekrut orang-orangnya. Maka disitulah dibikin yang namanya PAM Swakarsa. Apa itu? Sebuah kelompok masyarakat sipil yang dipersenjatai untuk melindungi gedung DPR MPR, khususnya ketika nanti akan mengadakan sidang istimewa. Karena itu pasti nanti akan dibombardir dengan begitu banyak demonstran sipil, maka mereka mengerahkan juga orang sipil. Tapi ada yang nanya, Habib, itu FPI gimana sih, anarkis, sampai mau dibubarin? Tolong media TV kalau menyiarkan berita yang adil. Tahun 2000, Laskar FPI menyerbu tempat biliar. Itu filmnya disetel sampai sekarang. Sudah 13 tahun. Ditulisnya FPI menyerang tempat biliar. 13 tahun diputer, saudara. Penyebab bentrokan antara Front Pembela Islam FPI dengan polisi masih diselidiki. Namun polisi memastikan FPI merencanakan aksi anarki dalam demonstrasi di depan gedung DPRD. Hal ini terkait dengan temuan polisi di lokasi bentrok berupa sekarung batu, kotoran sapi, bambu, kayu, hingga samurai. Dari bentrokan tersebut polisi telah mengamankan 21 tersangka. 17 diantaranya telah ditahan, sedangkan 4 lainnya dipulangkan karena masih di bawah umur. Massa FPI melemparkan batu ke arah polisi yang sedang menjaga aksi unjuk rasa FPI di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Kericuan bermula saat massa menggelar aksi menolak naiknya Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi gubernur menggantikan Joko Widodo. Massa yang semakin beringas kemudian mulai melemparkan batu, pecahan kaca, dan kotoran ke arah polisi. Polisi kemudian berupaya menghalau kericuan dengan menembakkan gas air mata sehingga membuat massa berlarian ke arah Tugu Tanah. Dalam peristiwa ini polisi menangkap 20 orang yang diduga sebagai provokator. 16 polisi terluka dalam peristiwa ini. Jadi jangan pernah sekali-kali ada yang menyatakan bahwa khilafah itu
merupakan bagian daripada konsep terorisme atau konsep radikalisme atau konsep ekstremisme. Semua itu merupakan fitnah yang sangat jahat yang harus bersama-sama kita lawan. Cuman pertanyaan baru tuh muncul. Siapa orang yang cukup nekat untuk mau menjadi barisan itu? Dia harus jadi bumper tentara, dia harus jadi bumper pemerintah, melawan rakyat sipil yang ingin reformasi, dan mereka mungkin saja dalam situasi chaos dan kacau terbunuh dalam keadaan itu. Tapi ternyata ada saja orang-orang yang memang mau untuk direkrut. Siapa mereka? Ya sebenarnya mencari mereka itu adalah relatif mudah. Kita cari saja, petakan saja orang-orang dengan kriteria sebagai berikut. 1, militan. 2, setia pada komando. 3, rela mati dalam perjuangan. Dan yang keempat, cukup lugu, cukup culun untuk bisa dimanipulasi dan direkayasa. Nah, betul kan? Nah, akhirnya dibentuklah orang-orang dari barisan preman-preman dikumpulin, kemudian dari pendekar-pendekar, khususnya dari pendekar Madura, kemudian Betawi, kemudian Banten dikumpulin. Kemudian ada underbow dari beberapa partai politik, khususnya pada waktu itu ya tentu saja Golkar gitu ya, masukin ke situ. Dan bagian terbesarnya itu adalah ormas-ormas Islam. Karena apa? Ya, banyak dari anggota-anggota ormas Islam itu yang cukup lugu sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka sedang direkayasa dan mereka siap berjuang mati-matian demi ideologi yang dianutnya. Kan begitu. Maka tahun 1998 langsung terbentuklah yang namanya PAM Swakarsa. Dan sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada mereka, mereka langsung datang ke tempat-tempat kerusuhan, mereka datang ke tempat-tempat demonstrasi, mereka datang ke tempat-tempat orang berkerumun, mereka langsung menghalangi para demonstran, mereka bentrok, mereka perang, mereka lempar batu, mereka adu senjata tajam, mereka menggunakan bambu runcing. Banyak di antara mereka yang tewas, banyak di antara mereka yang diinjak-injak oleh massa. Tetapi mereka bertahan karena mereka merasa bahwa ini adalah tanggung jawab agama. Ini adalah nilai-nilai moral yang mereka pertahankan. Begitu. Dan sepanjang saat itulah akhirnya tentara bisa menarik nafas dan kemudian melakukan konsolidasi. Udah terjadi persengketaan, udah terjadi kekeosan yang seperti itu, dan akhirnya apa? Rakyat justru menjadi antipati terhadap kelompok-kelompok itu karena mereka melawan kalangan reformis. Mereka melawan mahasiswa, dan yang lebih menyakitkannya lagi, mereka menggunakan ikat kepala berbahasa Arab, teriak-teriak Allahu Akbar, tapi justru malah membela Pak Harto dan kroni-kroninya. Itu yang dipahami oleh rakyat pada waktu itu. Makanya PAM Swakarsa itu dibenci sama masyarakat. Dan tak lama setelah itu, ya setelah sidang istimewanya selesai, ya sudah mereka langsung dibubarkan. Begitu mudahnya, begitu entengnya mereka seperti sampah yang sesudah tidak dibutuhkan ya sudah dibuang saja gitu. Nah, inilah yang akhirnya memunculkan kekecewaan, dan ini juga yang akhirnya menghasilkan dilema baru dalam tubuh ketentaraan. Jadi tentara pada waktu itu berpikir-pikir. Video ini berani banget ngangkat klaim-klaim sejarah soal asal-usul tersembunyi Habib Rizik dan Ormas FPI. Ya, dan sebelum kita mulai ngebedah, saya harus kasih satu disclaimer yang sangat tegas nih buat Anda semua. Ini penting banget. Karena materi sumber yang kita bahas, isunya sangat sensitif ya soal politik dan sejarah. Kita di sini sama sekali tidak mengambil sikap. Benar, kita nggak memihak. Nggak memihak, apalagi mendukung narasi dari sayap politik manapun. Posisi kita murni cuma melaporkan dan menelaah informasi persis kayak apa yang disampaikan di materi sumber aslinya. Sip. Oke, kita langsung mulai aja dari satu detil yang jujur lumayan bikin saya kaget. Bagian yang mana tuh? Bagian awal videonya yang menyoroti masa lalu beliau jauh sebelum tahun 98. Oh iya, yang itu. Kalau di video ini, beliau dulunya digambarkan sangat beda dari citra yang kita kenal sekarang. Katanya terbiasa pakai kemeja batik, terus nggak terlalu nonjolin simbol agama. Dan yang paling mengejutkan, diklaim lulusan sekolah Kristen. Ini kan kontras banget ya sama sosok yang sering kita lihat. Emang sangat kontras. Tapi narasi dari kreatornya itu nyoba nempatin transformasi ini pas di tengah krisis tahun 98. Pas Indonesia lagi kacau-kacaunya ya? Tepat. Coba Anda bayangin situasi saat itu. Inflasi meroket, kemiskinan meluas, demo besar terjadi di mana-mana. Kacau balau intinya. Nah, video itu menceritakan kalau di saat yang sama, militer kita tuh sedang terpecah dan bingung. Bingung gimana? Mereka butuh cara untuk meredam massa demonstran.
tapi sadar betul kalau mereka turun langsung berhadapan sama rakyat. Malah makin ngamuk ya rakyatnya. Betul, itu cuma akan memicu kemarahan publik yang lebih meledak-ledak. Makanya dari kepanikan itu, kreator video ini nyebut muncul sebuah ide dari Wiranto yang kemudian dieksekusi sama Kiflan Zen. Ide ngebentuk PAM Swakarsa itu. Nah iya, PAM Swakarsa. Menurut sumber kita ini, PAM Swakarsa itu semacam kelompok sipil yang dipersenjatai. Untuk jadi tameng kan? Bener, buat berdiri di tengah-tengah antara militer sama para demonstran. Yang bikin miris dari cerita ini, mereka dituduh sengaja merekrut anggota-anggota lugu dari berbagai ormas Islam. Buat maju ke garis depan. Iya, jadi jatuhnya malah ngebenturin sesama rakyat. Dan ironisnya strategi itu berbalik jadi bumerang. Karena dibenci banget kan? Sangat dibenci oleh rakyat luas dan akhirnya terpaksa dibubarin dengan cepat. Tapi mari kita lihat kelanjutan teorinya nih. Gimana kelanjutannya? Meski dibubarin militer, diklaim masih sangat butuh perpanjangan tangan di lapangan. Mereka butuh semacam proksi. Proksi yang bisa disuruh gerak tanpa bawa nama militer ya? Tepat. Dari kebutuhan inilah narasi video menyebut FPI lahir. Tunggu dulu, jadi setelah PAM Swakarsa dibubarin karena dibenci, mereka bukannya mundur tapi malah cari bentuk baru? Tepat sekali. Teorinya ngajuin kalau ada kesepakatan rahasia di balik layar. Kesepakatan seperti apa tuh? FPI ini sengaja dikasih panggung besar dan dibiarkan membangun persona Islamis yang sangat kuat dengan narasi penegakan syariah. Oh, jadi dibiarkan membesar gitu? Iya, tapi sebagai gantinya, mereka harus siap jadi pasukan yang diturunkan militer ke daerah rawan konflik saat itu. Kayak Ambon dan Poso ya? Benar. Bahkan disiapin buat jadi yang pertama turun pas ada bencana alam untuk bangun simpati publik. Wah, dengar manuver di balik layar gini bikin mikir ulang ya. Apalagi di video ini ada satu plot twist yang paling tajam menurut saya. Yang pas mereka mulai besar itu? Iya. Seiring berjalannya waktu, FPI diklaim makin membesar, punya banyak massa, dan akhirnya mulai terlena sama kekuatan mereka sendiri. Sumber ini menuding kalau mereka mulai bermanuver terlalu jauh, sampai berani ngutak-atik dasar negara Pancasila. Nah ini kan memunculkan pertanyaan kritis. Kalau memang awalnya mereka itu proksi, gimana militer ngerespon kelompok bentukan mereka yang lepas kendali? Militer nggak diam aja kan? Nggak sama sekali. Video ini menjabarkan kalau militer diklaim udah melakukan mitigasi resiko sejak awal mula FPI dibentuk. Mitigasi nanam intel itu ya? Iya, mereka diklaim menanamkan banyak intelijen mereka sendiri ke dalam organisasi. Diposisikan di mana tuh intel-intelnya? Diposisikan strategis sebagai penasihat senior dan orang kepercayaan di lingkaran paling terdalamnya Habib Rizik. Wow. Jadi ketika negara mulai stabil dan manuver FPI dinilai udah terlalu berlebihan, intel-intel ini ditarik. Oh, mereka pelan-pelan mundur gitu? Mundur berbalik arah dan mulai menggembosi organisasi dari dalam. Hal inilah yang diklaim ngejatuhin kelompok tersebut. Ibaratnya dibuang pas udah nggak sejalan lagi ya. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, buat Anda yang dengerin, apa sih makna dari semua klaim sejarah ini? Pelajaran utamanya merujuk ke sumber ini adalah semacam alarm buat kita. Kita harus selalu kritis saat lihat ada tokoh atau kelompok yang tiba-tiba muncul dengan citra sangat heroik atau kuat. Karena bisa jadi itu semua cuma di panggung depan ya. Betul, bisa jadi itu cuma bagian dari operasi strategis yang didesain rapi dan gak kelihatan sama publik. Benar banget, ini ngingetin kita semua kalau sejarah di balik sebuah persona publik seringkali punya lapisan yang sangat kompleks dan penuh rekayasa. Sebagai penutup, coba deh Anda renungkan satu hal ini. Kalau sebuah pergerakan massa dan persona tokoh bisa direkayasa serapih ini, kira-kira seberapa banyak dari tokoh-tokoh besar di berita hari ini yang benar-benar bergerak secara independen? Dan yang paling penting gimana cara kita bisa menyadarinya? Tapi kan udah tanggung dibubarkan, gimana dong? Nah, maka salah satu elemen yang sebelumnya ada di PAM Swakarsa itu kemudian didatangi dan dipelihara oleh tentara. Siapa itu? FPI. Pimpinannya Pak Habib Rizik itu dikasih persona baru, dikasih sorban, dikasih gamis, kemudian disuruh teriak-teriak Allahu Akbar dan sebagainya. Ya sebelumnya dia juga sudah melakukan itu di masa PAM Swakarsa, tetapi sekarang atas nama dirinya sendiri yaitu FPI. Maka bikinlah kong kali kong kesepakatan antara FPI dengan tentara. Apa kesepakatannya? FPI mengatakan bahwa tujuan kami didirikan itu adalah untuk memperjuangkan dan menegakkan syariat Islam, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka harus diizinkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menegakkan berdirinya aturan-aturan Islam.
Begitu. Kata tentara, oke, deal. Tetapi FPI juga harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi kepentingan-kepentingan dari tentara. Apa itu? Kalau ada kerusuhan, FPI yang datang. Kalau ada demonstrasi, FPI yang datang. Kalau nanti ada bencana alam, FPI yang datang. Silahkan kalian, gak apa-apa cari muka Pak Habib Rizik, silahkan tampil ke podium, jadi orang yang menjadi single fighter, yang jadi orang yang jadi sorotan kamera, jadi media darling, silahkan di situ. Kenapa saat FPI mengevakuasi 100.000 mayat pasca tsunami Aceh, tidak satu televisi pun yang menyiarkan, saudara? Dua, tatkala FPI bekerja sama dengan Kementerian Sosial melakukan bedah kampung, ribuan rumah fakir miskin kami perbaiki dengan bantuan Kementerian Sosial, saudara. Di Pasuruan, di Gresik, di Depok, di Purwakarta, di Jakarta, kenapa tidak masuk TV? Ketiga, saudara, nggak sampai di situ. Tatkala kami kerjasama dengan Kementerian Agama, turun ke desa-desa di Jawa Barat, berdakwah mengembalikan warga Ahmadiyah untuk kembali kepada agama Islam. Ribuan warga Ahmadiyah masuk Islam lagi, saudara. Bahkan di satu kecamatan Tenjok Waringin di wilayah Tasik, 800 orang satu kampung Ahmadiyah masuk ke dalam Islam. Kenapa tidak disiarkan TV, saudara? Betul, betul. Nggak sampai di situ. Bagaimana terjadi gempa di Padang, gempa di Jawa Barat, letusan Merapi di Jogja, dan lain sebagainya. Tidak satu pun televisi sudi untuk menyiarkannya, saudara. Tapi ingat, kalau ada kerusuhan, kalau ada apa-apa, ya FPI yang turun. Dan benarlah, nanti ada kerusuhan Ambon, nanti ada kerusuhan Poso, dan sebagainya, itu FPI yang digerakkan. Dan pasti ada di garda terdepan. Kemudian nanti kalau ada bencana alam, begini dan begitu, termasuk di Aceh, itu FPI pasti yang datang duluan. Habib Rizik itu sering mengatakan bahwa kalau ada bencana, kami yang datang duluan. Ya iya, karena dia menggunakan fasilitas-fasilitas tentara. Yang sebenarnya terjadi adalah tentara yang datang duluan ke sana, tetapi FPI yang mengklaimnya. Di era reformasi tahun 1998, saat itu kan kita tahu sedang terjadi reformasi, kemudian terjadi lost power ya di pihak negara, kemudian bagaimana tentara dan polisi juga tidak berfungsi, dan saat itu kita tahu terjadi penjarahan di mana-mana, ada penjarahan, ada pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan. Nah, mesti ada dong kelompok masyarakat yang tampil untuk ikut serta mengamankan negeri ini. Nah, saat itu FPI mencoba tampil dengan kemampuan apa adanya untuk mencegah masyarakat jangan menjara, jangan membunuh, jangan. Itu yang kita lakukan. Dan ternyata gerakan FPI ketika itu cukup berhasil. Dan itu diakui oleh negara maupun tentara maupun polisi bahwa tahun 98 itu FPI termasuk salah satu komponen bangsa dari sekian banyak komponen bangsa yang ikut serta untuk meredam. Nah, jangan sampai ini kerusuhan kalau nggak diredam, wah bisa banyak memakan korban. Nah itu, jadi saat itu kita lihat bukan itu saja. Akhirnya karena ada lost control, lost power dari pemerintah, akhirnya kemungkaran kan ada di mana-mana. Maksiat, mungkar, narkoba, orang mabuk, apa segala macam. Dari situ FPI terjadi. Jadi kemungkaran ini nggak boleh dibiarkan. Kemungkaran ini harus dilawan. Kemungkaran dan kezaliman. Itulah yang melatar belakangi akhirnya berdirinya FPI. Nah ternyata di luar dugaan, begitu FPI berdiri mencoba untuk melakukan tugasnya yang ala kadarnya tadi, tapi ternyata akhirnya menjadi tumpuan harapan umat. Ya di mana-mana dari Sabang sampai Merauke, begitu mereka punya keluhan terhadap kemungkaran apa, mereka minta FPI didirikan, FPI didirikan. Sampai sekarang ada di hampir 30 provinsi. Tentara itu tidak semena-mena memberikan itu. Jadi mereka itu tentara, mereka itu terdidik untuk bisa mengamankan negara dalam jangka waktu yang panjang. Dan karena itu maka mereka tuh harus berpikir atau mengantisipasi kalau seandainya FPI itu tidak sesuai dengan selera mereka lagi. Apalagi seiring berjalannya waktu, FPI, Habib Rizik yang merasa bahwa dirinya itu dilindungi oleh sejumlah perwira, itu menjadi terlena. Mulai kasakusuk untuk mengganti Pancasila. Dia pengen agar Pancasila itu diubah, sila pertamanya. Kemudian ingin menegakkan syariat Islam. Kemudian bahkan
sempat ada spanduk yang tegakkan syariat Islam atau disintegrasi. Artinya mereka tuh mengancam kalau syariat Islam tidak ditegakkan, mereka akan memecah belah bangsa gitu. Dan ditambah lagi keterlenaan ini pun dimuluskan oleh situasi dan kondisi pada waktu itu. Rakyat sangat euforia, banyak di antara kaum muslimin yang merasa tertekan di zaman Orde Baru, sehingga mereka ingin menegakkan syariat Islam, sehingga FPI itu muncul di mana-mana di berbagai daerah di Indonesia. Termasuk kelompok yang radikal, termasuk kelompok yang kemudian dianggap teroris. Itu kan Pak Abu Bakar Ba'asyir itu dulunya adalah anggota FPI yang kemudian menjadi teroris itu. Gitu kan begitu ya. Nah, jadi FPI itu pada akhirnya juga menjadi terlena, Pak Habib Riziknya itu menjadi terlena gitu. Nah, untung karena tentara itu tentara, dia sudah memitigasi dan mengantisipasi apapun yang terjadi tanpa diketahui oleh Pak Habib. Nah, ini saya mohon maaf ya Pak Habib ya, saya bocorkan rahasianya ya. Tanpa diketahui oleh Pak Habib Rizik, sebenarnya FPI itu pentolan-pentolannya, orang-orang kepercayaan Pak Habib Rizik itu adalah intel-intel yang sengaja disusupkan dan disisipkan oleh tentara. Siapa mereka? Saya nggak akan sebut, tapi Baraya nanti di akhir video ini pasti akan tahu. Jadi mereka itu memang ditempatkan, disisipkan untuk jadi penasehat, untuk jadi orang dekat, untuk jadi orang kepercayaan Pak Habib Rizik dan sebagainya. Padahal itu adalah intel-intel tentara. Maka nanti pada gilirannya ketika FPI menjadi berlebihan, ketika FPI justru malah menjadi ancaman, dan ditambah ketika Indonesia sudah baik-baik saja, sudah tidak akan ada kerusuhan, sudah tidak ada lagi keinginan separatisme yang berlebihan, sudah kondusif, ekonomi sudah naik dan sebagainya. Nah, FPI sama seperti Pam Swakarsa harus dibubarkan, harus dihilangkan. Gimana? Nah, ya bikin sejumlah skandal, aib-aibnya dibongkar, dan kemudian ditambah lagi apa? Intel-intel yang tadi ditempatkan sebagai penasehat dan orang dekat Habib Rizik, satu demi satu mengundurkan diri, satu demi satu keluar, satu demi satu berbalik arah menjadi lawannya. Baraya cek dalam sejarah FPI, itu banyak orang-orang yang tiba-tiba keluar, atau tiba-tiba hilang, atau tiba-tiba berbalik arah dan sebagainya. Pagi tadi kericuan yang serupa juga terjadi antara dua massa yang sama, antara massa FPI dan juga organisasi masyarakat Sunda sebelum atau mungkin seperti yang terlihat saat ini. Sesaat Rizik Syihab hadir untuk melakukan pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang podo-podo kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Habib Rizik ngadeg teng mikrofon mungel, "Yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri, yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal." Nah, kula yo untung lah, kula bengok sampean iling. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Sebenarnya dalam kacamata FPI mereka itu adalah pengkhianat, tapi dalam fakta yang sesungguhnya mereka tidak pernah berkhianat pada siapapun, karena mereka bertugas sebagai intel tentara, bertugas untuk menjaga keamanan, dan bertugas untuk mengepung Pak Habib Rizik. Jadi setelah misi itu selesai, ya mereka keluar berbalik arah dan dikasih reward oleh tentara, oleh negara. Sedangkan Pak Habib Rizik dan teman-teman yang sudah tidak dibutuhkan lagi dan justru sudah menjadi terlalu terlena dengan kebesarannya, dengan kekuatannya, akhirnya ya dibuang begitu saja, dan sekarang sudah tidak lagi memiliki kekuatan yang signifikan. Ya mungkin masih didukung oleh beberapa tokoh seperti dari Gerindra dan sebagainya, tapi itu tidak akan lagi signifikan. Nah, itulah adalah pelajaran buat kita semua, Baraya. Jadi bahkan Pak Habib Rizik yang katanya punya karomah karena dia adalah wali, karena dia adalah Habib dan sebagainya, dia ternyata tidak tahu bahwa orang-orang sekelilingnya itu adalah orang-orang yang di set
untuk menghancurkannya. Dan Pak Habib Rizik yang begitu terlena pada akhirnya sekarang dibuang seperti sampah saja. Kalau Baraya sekarang datang ke pengajian Pak Habib Rizik, ya bahasannya sekarang nggak jauh dari masalah keluarga, ya nanti fikih dan lain sebagainya, menjadi hal yang seperti itu saja. Sudah, ya saya mohon maaf ya, sudah dibuang saja. Dan ini juga adalah pelajaran lain buat kita, adalah bahwa kalau Baraya menemukan sekarang ada orang yang terlalu superior, terlalu kuat, terlalu heroik, terlalu besar namanya, dan itu mendadak, curigai. Jangan-jangan mereka bukan aslinya seperti itu, tetapi mereka adalah bagian dari operasi militer dengan tujuan yang tidak kita ketahui sampai semuanya terlambat. Assalamualaikum, selamat datang di sebuah negara yang hukumnya cukup tricky dan agak membingungkan. Sekitar 1 bulan yang lalu, Pak Habib Rizik bikin sebuah ancaman kepada saya, yaitu apabila video saya yang ini itu viral, dilihat banyak orang dan membangun opini publik, maka saya akan dipidanakan, itu kata beliau. Tetapi kalau tidak viral, ya sudah, tidak apa-apa, anggap aja asap gitu. Nah, jadi guru gembrot ini bicaranya sok pinter, sok tahu, saudara. Nah, beberapa pengacara mengatakan, Habib, ini biarkan atau tuntut. Saya bilang, lihat aja dulu. Kalau memang fitnahnya terus berkembang, ya kita persoalkan. Kita tuntut, kita laporkan. Tapi kalau dia kemudian menguap, seperti asap begitu aja udah biarkan. Video itu sebenarnya cukup menarik perhatian saya dan orang-orang juga banyak yang nge-tag ke saya gitu. Cuman dalam hal itu saya tuh berpikir tentang hal yang lain, yaitu apa? Saya begitu terkesimanya sama Pak Habib Rizik karena beliau itu sudah sepuh, sudah terikat banyak kontroversi, sudah ada berkali-kali dilaporkan dan dipidanakan, tetapi beliau itu nampaknya tidak kapok dan hidup seperti apa adanya dirinya gitu. Jadi beliau masih tetap berkata-kata kasar, ngomongnya itu penuh kebencian Baraya, kata-katanya sangat tidak terkontrol, sangat kasar, membabi buta, penuh kebencian dan penuh upaya provokasi untuk memecah belah. Jadi kata-katanya masih sangat seperti itu gitu ya Baraya. Kemudian ini juga bukan hanya terkait dengan kata-kata, Baraya di video itu juga akan melihat betapa arogannya beliau gitu. Jadi beliau itu mengatakan saya sebagai orang yang mengkritiknya atau yang diduga telah memfitnahnya gitu ya, itu tuh hanya pansos saja, hanya cari tenar saja. Dia cuma mau numpang tenar aja, saudara. Jadi ini adalah kata-kata yang identik dengan yang dikatakan oleh Pak Habib Bahar juga. Jadi Pak Habib Bahar itu ketika saya kritik, beliau itu mengatakan bahwa saya tuh ya cuma cari sensasi aja gitu. Si Gembul ini orang yang pandai bicara, tapi menutup mata dan menutup telinga. Itu dia. Jadi orang nyari sensasi, nyari apa. Artinya dalam alam pikiran Habib Bahar dan Habib Rizik dan mungkin sebagian Habib yang lain, mereka itu adalah orang yang besar, orang yang berdampak, orang yang berpengaruh, orang yang memiliki otoritas yang sangat kuat dan sangat-sangat dikenal orang. Sedemikian sehingga setiap ada orang yang berupaya untuk menggunakan namanya atau membahas tentangnya atau mengkritik mereka dan seterusnya, maka mereka itu disebutnya pansos, cari muka, cari kesempatan, dan cari sensasi itu. Kan mereka tidak tahu betapa tenarnya saya. Ya tapi maksud saya balik lagi, ya jadi udah kata-katanya kotor, kemudian hatinya juga nampaknya penuh dengan arogansi gitu, yang mendorong seperti itu. Tapi dari 2 hal yang membuat saya terkesima dari video itu, ada 1 hal yang membuat saya jauh lebih terkesima lagi, yaitu apa? Beliau masih bisa didukung oleh sejumput orang gitu. Ini saya tuh jadi bertanya-tanya, ini pendukungnya ngapain aja gitu, ada di sini gitu. Maksud saya adalah Pak Habib itu sudah terlibat dalam begitu banyak kontroversi. Pak Habib itu sudah terbukti melakukan tindakan kemaksiatan, kejahatan, dan sesuatu yang buruk yang lainnya. Kok masih didukung gitu? Saya tuh jadi teringat masa kecil saya. Jadi dulu waktu saya kecil, saya tuh sangat takut sama Dajjal. Saya tuh percaya bahwa ini tuh akhir zaman. Dan saya tuh bagaimanapun nanti ketika dewasa pasti akan bertemu dengan Dajjal itu. Dan itu pasti adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Karena Dajjal itu suka menyiksa orang. Dalam gambaran-gambaran masa kecil saya ya. Dajjal itu suka menyiksa orang. Kemudian yang paling powerful dari dirinya itu adalah Dajjal itu bisa mengubah realitas gitu. Jadi surga bisa ditampakkan sebagai neraka, neraka bisa ditampakkan sebagai surga.
ya. Kebaikan bisa ditampakkan sebagai sebuah kejahatan, kejahatan juga ditampakkan sebagai sebuah kebaikan. Ulama dan agamawan dianggap sebagai ahli maksiat, sedangkan orang-orang yang ahli maksiat itu disebut sebagai agamawan gitu, dan seterusnya. Pokoknya semuanya dibulak-balik gitu. Saya tuh makanya ketakutan sekali dengan Dajjal, dan karena itu saya tuh berekspektasi bahwa Dajjal tuh untuk bisa menciptakan rekayasa dan manipulasi terhadap realitas itu duitnya pasti banyak, itu pasti menggunakan sistem kebohongan yang didukung oleh CIA, KGB, Mossad, dan lain-lain gitu. Jadi saya tuh bayangkan canggih luar biasa gitu. Tapi setelah saya dewasa, aduh saya menyesal sekali takut sama Dajjal gitu. Ternyata fitnah Dajjal itu begitu mudah, semudah bahwa seseorang boleh melakukan kejahatan apapun, melakukan kemaksiatan apapun, melakukan kekerasan apapun, selama dia berlabel agama, maka dia tuh akan dianggap baik. Sesimpel itu saja, Baraya. Coba sekarang, saya ada beberapa daftar yang harus dikonfirmasi ya. Silakan Baraya konfirmasi. Pak Habib Rizik itu kata-katanya kasar dan provokatif luar biasa. Betul kan? Itu dalam Islam itu dilarang keras. Melaknat, menghina, menghujat, mencaci maki, itu dalam Islam itu dilarang keras. Tapi Pak Habib Rizik melakukannya dan boleh. Nah ini kenapa? Jadi melakukan atau mengeluarkan kata-kata sekasar apapun selama dia pakai sorban, selama dia mengklaim dirinya Habib, maka selesai semua, itu boleh gitu. Dan dia akan diikuti oleh orang-orang gitu. Jadi ternyata fitnah Dajjal tuh sesimpel itu. Cuma kita sebut lagi ya, suka berbohong. Bahkan kebohongannya itu sampai level kebohongan publik. Ada banyak sih, tapi salah satu yang paling kentara diantaranya adalah ketika beliau mengumpulkan massa di Indonesia dalam jumlah yang sangat besar di tengah-tengah COVID, kemudian beliau mengatakan bahwa saya tidak tertular penyakit COVID. Dan itu ternyata adalah sebuah kebohongan. Saking niatnya untuk berbohong, beliau itu sampai merekayasa surat rumah sakit. Jadi niat banget bohongnya di depan publik gitu. Tapi pendukungnya masih banyak. Kebohongan dalam Islam itu masuk ke dalam kategori munafik, tapi masih diikutin. Kemudian lihat, beliau itu pernah memberontak pada pemerintahan yang sah, kita sudah mengetahuinya ya. Kemudian melindungi kemusyrikan dari sebagian klan Ba'alawi. Klan Ba'alawi yang mengatakan bahwa nama Tuhan itu adalah Habib Anu bin Anu, ada sama beliau dibiarkan gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan bisa memundurkan pesawat, ada orang yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu butuh ACC dari wali kutub kalau mau menimpakan bencana dan sebagainya. Itu kemaksiatannya sangat luar biasa besar, dan Pak Habib Rizik itu justru melindungi kemusyrikan itu, atau setidak-tidaknya tidak menyerang mereka gitu, atau terlibat di situ. Kemudian menciptakan sejarah palsu, iya ya, yang bahwa Habib ini begini dan begitu. Kemudian melakukan persekusi lahir dan batin kepada manusia, baik yang muslim maupun non-muslim. Kemudian mengkafirkan sesama muslim. Kemudian mengangkat dirinya sebagai imam besar. Kemudian memecah belah bangsa. Bahkan NU pun pecah belah gitu, gara-gara beliau itu kan. Kemudian memperjualbelikan agama demi dukungan politik. Ingat dulu Pak Yusuf Kala itu mengatakan bahwa Pak Habib Rizik itu datang ke sini, datang ke situ, ke politikus-politikus itu safari gitu ya. Mau dukungan dari FPI enggak, nanti kita harus deal-dealan ini. Jadi diperjualbelikan agama itu. Kemudian memprovokasi kekerasan. Kemudian beliau adalah ulama pertama yang mempopulerkan intoleransi. Kemudian beliau adalah orang yang menista dan menghujat ulama, dan kemudian mangkir dari pengadilan. Kemudian saya mohon maaf ya, cabul. Dari begitu banyak kasus, dari begitu banyak kejadian, hanya gara-gara beliau dicap Habib, kok masih didukung gitu. Coba bayangkan, dari sekian banyak daftar kejahatan itu, satu aja diserahkan, disematkan kepada Andre Taulani misalkan. Mungkin karirnya bisa langsung hancur gitu. Kan dulu ada Baim Wong misalkan, gara-gara terhadap pengemis begini dan begitu, atau yang jual asongan begini dan begitu, dia langsung dihujat gitu. Ya itulah kejadian kalau misalkan itu terjadi pada di luar Pak Habib Rizik. Tapi kalau Pak Habib Rizik, beliau melakukan kemaksiatan sebesar apapun, tetap didukung. Makanya, oh Dajjal tuh gini ya, simpel banget dia bikin kebohongannya tuh gitu. Nggak usah ribet-ribet pakai apa, cukup disorbanin, cukup pakai gamis, cukup mengaku dirinya Habib, penuh dengan karomah, bahkan ketika tidak diverifikasi pun, tidak ada konfirmasi dan klarifikasi dari siapapun, udah cukup untuk membuat dirinya itu kebal dari segala macam hinaan gitu. Dari segala macam kontrol sosial. Makanya ini membuat saya terkesima, makanya please saya sampaikan
video ini, baik itu utuh maupun potongan-potongannya, Baraya kirim kepada para pendukungnya. Coba pertanyaan saya adalah, apa alasan Pak Habib Rizik masih didukung walaupun beliau itu menciptakan kemaksiatan sebesar itu dan sebanyak itu atas nama Islam? Coba saya tanya gitu. Ada yang mengatakan, oh Pak Habib Rizik itu kan karena dia melakukan nahi mungkar. Gak ada nahi mungkar, gak ada secuil pun, sedikit pun nahi mungkar yang pernah dilakukan Pak Habib Rizik, Baraya. Coba, apa hasil dari Pak Habib Rizik, kemaksiatan mana di Indonesia yang berkurang gara-gara kehadiran beliau? Apakah pemerkosaan berkurang angkanya gara-gara beliau? Tidak. Apakah pembunuhan berkurang gara-gara beliau? Tidak. Apakah pencabulan berkurang gara-gara beliau? Tidak juga. Mungkin beliau juga terlibat dalam hal itu gitu ya. Apakah korupsi berkurang? Apakah pungli berkurang? Apakah nepotisme berkurang? Tidak ada satupun, bahkan beliau semua itu terlibat dalam kejadian-kejadian semacam itu. Gitu kan? Nah, jadi kalau amar ma'ruf yang mana? Kalau nahi mungkar yang mana? Setidaknya Ahok yang dia hujat itu lebih baik karena beliau itu berhasil menghilangkan Kalijodo. Iya kan? Sesimpel itu. Tapi ya, saya di sini tidak mau berbicara kepada Pak Habib Riziknya ya. Saya berbicara kepada para pendukungnya, kok masih mau? Silakan tanyakan, ini bikin video ini tuh potongan-potongan, kemudian tanyakan, kok masih mau gitu. Masih mau mendukung itu gitu. Nggak takut kualat apa menghina Islam terus-menerus sampai sebegininya gitu. Kalau saya ke Habib Rizik itu enggak. Kenapa? Karena saya tuh termasuk orang yang percaya bahwa Pak Habib Rizik itu akan meninggal dengan cara yang mengenaskan, cara yang menyakitkan. Saya mohon maaf ya. Saya percaya, ini mah kepercayaan pribadi saya, bahwa Pak Habib Rizik itu akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang buruk. Kenapa seperti itu? Bukan saya juru ramal, bukan. Bukan karena saya pernah ketemu sama Gumai, bukan seperti itu. Tapi karena perkataan dari Pak Habib Rizik sendiri, Pak Habib Rizik itu sering sekali melakukan mubahalah. Sumpah serapah, saling mengutuk dan mencela kepada lawan-lawannya, kepada Gus Dur, kepada Ade Armando. Kemudian yang dibalasnya itu adalah Ahok yang membalasnya gitu kan. Nah itu tuh kan sumpah serapahnya tuh diantaranya adalah kata-kata gini seperti ke Gus Dur ya. Siapapun diantara kita yang berdusta, yang salah, yang berbohong, maka matinya akan mati mengenaskan. Dia akan dikutuk, dia akan terlaknat dan kemudian matinya su'ul khotimah. Itu kata-katanya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau ada yang benar di antara kita, maka ya dia akan diberkati. Itu kata Habib Rizik kepada Gus Dur. Nah sekarang sudah ketahuan di satu kubu Gus Durnya itu dihormati. Meninggalnya dengan cara yang baik. Bahkan sampai sekarang pun makamnya masih diziarahi orang. Pak Habib Rizik sejak mubahalah itu, apalagi dengan Ahok yang terakhir kali itu, beliau itu langsung tersandung kasus pencabulan, lalu kabur ke luar negeri, lalu pas pulang lagi kena pidana begini dan begitu, hidupnya tuh sangat tidak tenang. Bahkan gelar kehabibannya akhirnya terkonfirmasi itu tidak nyata gitu, itu bohong-bohongan saja. Nah, dengan itu semua beliau itu hidup dengan kondisi yang sangat-sangat menyakitkan. Pasti di akhir hayatnya juga begitu. Itu adalah hasil dari mubahalah. Makanya saya tanya kepada para pendukungnya, itu nggak takut kualat gitu. Kan para pendukung Habib Rizik sampai sekarang juga hidupnya nggak berkah. Banyak yang hidupnya dari bawah garis kemiskinan, yang utangnya banyak, ya kan? Ngaku aja. Banyak yang seperti itu kan. Kok dengan situasi seperti ini masih mau gitu ada dalam lingkar Pak Habib Rizik? Silahkan Baraya pikirkan dengan sebaik-baiknya. Ini anggaplah ini adalah sekedar curhatan saja, tapi yang ingin saya tekankan kepada Baraya adalah kalau Baraya mau menjadi seorang muslim, sesederhana bahwa Baraya itu tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Habib Rizik. Tidak berkata kasar, tidak sombong, menjadi panutan bagi orang, berkontribusi terhadap masyarakat dalam situasi yang positif, tidak memecah belah, justru mempersatukan, kemudian dakwahnya santun, halus, dan mengajak orang melakukan kebaikan, kemudian memusuhi korupsi, memusuhi kemusyrikan. Sesimpel orang-orang Islam itu begitu, Baraya. Bagaimana pendapat Aka mengenai narasi Habib Rizik Syihab? Jangan khawatir dan jangan menganggap ini adalah sesuatu yang besar. Karena Pak Habib Rizik sampai sebatas ini cuma omon-omon saja. Cuma omon-omon saja? Iya, karena sebenarnya beliau itu sudah dilumpuhkan, sudah dihancurkan, kaki dan tangannya sudah diputus, sudah sejak lama. Jadi misalkan waktu Kang Heri Pras
tahu kasus perjalanan Pak Habib Rizik itu, setelah FPI dibubarkan atau tak jauh setelah itu, maka Munarman itu dimasukkan ke dalam penjara. Tahu. Itu sebenarnya ada bau-bau konspirasi, tetapi maksudnya kalau saya adalah anggota BIN, saya adalah bagian dari pemerintah untuk mengamankan negara, maka yang harusnya dibungkam itu sebenarnya bukan Pak Habib Riziknya, tapi orang-orang di sekelilingnya, diantaranya adalah Pak Munarman. Nah, setelah Pak Munarmannya dihentikan, Pak Habib Rizik itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa lagi, cuman bisa teriak-teriak, ayo kumpulkan, ayo asah golok, ayo kita perang, ayo kita apa. Nggak akan ada impactnya. Udah selesai. Hanya sekedar bualan. Iya, ya karena beliau itu nggak punya kekuatan apapun sebenarnya. Dulu kuat itu karena ada tokoh-tokoh di sekelilingnya, ada backupan dari militer, beliau sangat kuat. Kan FPI didirikan sama jenderal-jenderal kan? Awalnya? Iya, awalnya didirikan sama jenderal-jenderal untuk mengamankan Orde Baru kan awalnya. Kemudian memberontak, akhirnya begini dan begitu. Ada begitu banyak cerita, tapi pendeknya adalah sekarang Habib Rizik mau kayak gimana pun berteriak-teriaknya, itu sudah tidak akan lagi memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Beliau bisa aja berteriak-teriak dan mendapatkan takbir dari ratusan orang, tapi di luar sana sudah tidak akan ada apa-apa lagi. Meskipun kemarin ada tanggapan dari, kalau tidak salah, Laskar Sakera dari Madura yang mengaku sebagai muhibbin, katanya dia punya masa juga yang banyak ingin menyerbu atau memburu seorang Gus Fuad Pleret. Nah, itu bagaimana menurut Akang? Apakah masih kurang bukti itu? Kalau Habib Rizik Syihab masih banyak yang ngikuti? Masih banyak yang ngikutin. Cuman waktu kemarin Hari Ahok Nasional, ya, kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan Hari Ahok Nasional setiap Desember. Itu kan diperingati terus-terusan kan setiap tahun. Nah itu kemarin itu nggak sampai 1.000 orang kan yang hadirnya. Ya sudah segitu saja kekuatannya, sudah lemah. Jadi saya mohon maaf Pak Habib Rizik. Saya justru malah ingin bersimpati kepada Pak Habib Rizik. Jadi Pak Habib itu adalah orang yang sejak awal memang bikin pecah belah masyarakat. Di pemilu bikin pecah belah. Ya bukan satu-satunya, Pak Habib Rizik bukan satu-satunya, tapi salah satu di antara orang yang mecah belah itu. Bikin pecah belah, kemudian antar NU pecah belah juga beliau yang memicunya kan. Orang-orang NU awalnya itu ya biasa-biasa aja, setelah berkoar-koar, berantem antara FPI dengan Banser misalkan, dan kemudian kelanjutan sekarang NU menjadi pecah antara yang muhibbin dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya adalah dari Pak Habib. Kemudian antara orang yang pro, misalkan ya, saya mohon maaf, antara orang-orang yang liberal dengan orang-orang yang fundamental, antara orang itu semuanya pecah belah tuh gara-gara Pak Habib. Jadi Pak Habib sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, sudah tidak lagi memiliki kekuatan, dan justru malah sekarang itu ada di posisi yang sangat-sangat bawah. Mungkin gara-gara mubahalahnya itu. Iya, beliau pernah mubahalah ya pada waktu mubahalah itu sampai 2 kali atau 3 kali. Salah satunya salah satunya adalah kepada Gus Dur. Gus Dur sekarang sudah meninggal dalam kondisi yang aman, damai, tentram, dan sampai sekarang tidak ada aib buruk yang menteror karisma beliau gitu ya. Ya betapapun pemikirannya, tapi nggak ada cerita-cerita yang ini. Nah, jadi kalau misalkan ada mubahalah antara kamu yang dilaknat atau saya yang dilaknat sampai mati atau ketika mati, Gus Durnya sudah meninggal. Sudah meninggal, betul. Dan tidak ada laknat nampaknya. Ya, jadi seharusnya Pak Habib yang harus berhati-hati dan lebih banyak taubat, mendingan menarik diri dari dunia publik dan kemudian fokus pada amalan sendiri saja daripada terus-terusan memprovokasi masyarakat untuk perang, asah golok, sembelih, nih leher saya, kapan saya ditembak dan sebagainya yang seperti itu. Sudahlah Pak Habib, hentikan itu semua, kembali saja ke kehidupan yang normal, kehidupan yang baik-baik saja. Karena mau memprovokasi seperti apapun itu hanya akan menambah riak, kemarahan, dan lain-lain, tapi tidak menghasilkan apapun. Bahkan ketika Pak Habib itu menceritakan atau berpidato yang berapi-api itu di kanalnya sendiri pun lebih banyak hujatan dan caci maki kepada Pak Habib Rizik daripada kepada orang yang menjadi lawannya. Itu terbukti di kolom komentar beliau sendiri ya. Di kolom komentar itu kan, kolom komentar itu isinya adalah orang yang mensubscribe, awalnya itu adalah yang mensubscribe itu. Banyak kok makanya saya bertemu dengan beberapa
petinggi NU. Para petinggi NU itu sudah mengatakan bahwa Habaib dan secara khusus Pak Habib Rizik itu sudah relatif tidak memiliki kekuatan di dalam tubuh NU. Kalaupun ada beberapa di antara mereka yang masih memiliki kekuatan, itu adalah orang-orang yang tidak memperkenalkan dirinya sebagai Habaib atau tidak menggunakan nama itu untuk mendapatkan pengaruh. Kayak misalkan Pak Quraisy Shihab gitu. Di kalangan NU masih sangat dihormati, masih sangat dihargai, tapi nggak ngaku Habaib dan tidak menganggap bahwa itu sebagai. Nah, sedangkan Pak Habib Rizik itu sebaliknya kan, sedikit-sedikit saya tuh ulama, kami tuh ulama. Jadi ketika bikin gerakan pendukung ulama dan aktivis. Nah, beliau sendiri ulama dan aktivisnya gitu kan. Ijma ulama ya. Istimewa ulama gitu yang. Jadi beliau itu termasuk orang yang menghabibkan diri, mengimamkan diri, mengulamakan diri dan lain sebagainya. Nah, Pak Habib sudahlah berhenti yang seperti itu. Sekarang zamannya sudah berbeda, zamannya sudah lain. Jangan terus-terusan memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru malah mempermalukan diri sendiri. Iya. Tapi buktinya, nih Kang Guru Kembul, yang dimana ketika kemarin, ini yang angkat bicara, ternyata bukan cuma Habib, tapi ada juga orang yang katanya mengaku kiai, tapi masih muhabbah kepada Habib. Dan itu juga memberikan kecaman yang sama kepada golongan yang dimonyet-monyetkan kemarin itu. Nah itu menurut Akang gimana? Apakah memang benar masih ada kiai yang begitu ke Habib? Saya dalam hal ini nggak membela Gus Pleret ya. Saya juga. Jadi bahwa beliau misalkan mengatakan orang lain itu monyet gitu, misalkan atau mengatasnamakan pakai dalil kan, pakai dalil dan sebagainya. Ya saya nggak ikutan pada hal yang seperti itu. Tapi karena dalam hal ini konteksnya adalah terkait dengan Pak Habib Rizik. Iya, udah padam lah ininya sudah karismanya. Ibarat harimau tuh tariknya sudah nggak ada, kaki tangannya itu sudah patah. Jadi cuman ya buat minum aja dan ya seperti itu sajalah. Nunggu orang yang mau memberinya makan, nunggu orang yang mau memeliharanya. Menunggu untuk memberinya makan dan melihara ini konteksnya bagaimana, Kang? Pak Habib Rizik itu masih dibutuhkan oleh kelompok kecil, oleh segelintir orang, segelintir politisi masih dibutuhkan. Dibutuhkan dalam rangka apa itu? Ya, misalkan ya untuk iklan, untuk endorse umroh, ya siapa yang ada punya perusahaan travel umroh, nah diiklankan sama Pak Habib Rizik, yang seperti itulah. Atau sarung, peci, minyak. Saya ingin menggarisbawahi hal yang sangat penting dan urgen, tapi bukan terkait dengan Pak Habib Rizik secara khusus. Jadi ceritanya gini, sekarang di Indonesia ada gerakan menjauhi ulama. Gerakan menjauhi ulama itu terlihat dari mana? Misalkan perempuan-perempuan semakin kesini tuh semakin terbuka pakaiannya dan berani dan terlihat. Bahkan orang yang pakai jilbab pun, seperti tidak pakai jilbab. Betul. Sekarang itu menjadi lebih ramai. Jadi di tempat-tempat umum itu mereka lebih berani. Karena apa? Karena gini, dalam Islam jilbab itu dijadikan sebagai simbol utama. Jadi ketika misalkan ada Aceh mau menerapkan syariat Islam, maka mereka tidak memulai dari pemberantasan korupsi, mereka tidak memulai dari kebersihan, mereka tidak memulai dari amanah yang harus ditunaikan, tidak. Mereka memulainya dari perempuan harus pakai hijab. Maka hijab itu harus menjadi parameter untuk bisa menilai sampai sejauh mana kepedulian masyarakat terhadap syariah. Jadi kalau misalkan semakin banyak perempuan yang lepas hijab atau bahkan lebih buruk lagi berpenampilan sangat terbuka di tempat-tempat umum, maka ini sebenarnya adalah ekspresi dari keinginan mereka untuk menjauhi ajaran agama Islam. Kalau misalkan kita lihat di medsos, Islam itu adalah yang paling dihujat di antara orang-orang free thinker, orang-orang filosof, orang-orang apa, Islam itu paling dihujat. Nah, kenapa seperti itu? Salah satu hal yang paling pentingnya itu adalah karena Pak Habib Rizik itu mengaku sebagai ulama, dan Pak Habib Rizik itu kemudian menceritakan, mencitrakan kepada masyarakat secara umum bahwa ulama itu mudah menghakimi, mudah memisah kelompok saya berarti Muslim, kami umat Islam. Jadi kalau menentang dia tuh dianggapnya bukan umat Islam. Kan bahasanya itu selalu seperti itu. Kami umat Islam, seluruh kaum muslimin, ayo bersatu di bawah. Nah, di bawah. Komando saya. Komando saya gitu. Nah, jadi menghakimi,
kemudian marah-marah, ujaran kebenciannya pekat gitu kan, kesana kesini, bicaranya kasar. Nah, jadi ulama sekarang dicitrakannya sebagai orang yang marah-marah, yang mudah menghakimi, dan di luar itu semua ulama zaman sekarang dicitrakan seperti apa? Sebagai pengemis, peminta-minta. Mau bangun masjid, minta sodako. Mau ceramah, minta sunduknya. Mau bikin pesantren, bikin di YouTube cerita-cerita nangis. Ini pesantren saya, anak-anaknya cuma dikasih roiko. Iya kan? Ini Quran, mushaf yang rusak itu mereka malah pamerkan hanya untuk mendapatkan belas kasihan. Iya, betul. Itu kan betapa nistanya kaum muslimin. Mushaf Al-Quran sengaja diperlihatkan kerusakannya untuk ngemis. Iya. Dan itu dimulai dari mana? Ya golongan habaib. Golongan habaib itu kalau misalkan ini kan minta sedekahnya ini 50 juta, ini berapa? 100 juta. 100 juta minta seperti itu. Air dikasih doa, air 5.000 perak dikasih doa jadi 10.000, 50.000, 100.000. Sekarang muncul juga air ruqyah karena sudah didoakan sama anak pesantren. Pak Habib itu adalah pionir dari gerakan ulama-ulama yang menyimpang seperti itu. Dan sekarang citra ulama menjadi buruk di mana-mana. Gara-gara mereka itu. Iya, gara-gara. Coba kalau misalkan di zaman dulu tuh kita nggak menemukan ada Kiai Haji Zainuddin MZ misalkan punya hater. Jual air berkah. Nggak jualan air berkah dan nggak ada hatersnya. Bersatu umat dalam satu kesatuan itu. Sekarang setiap ulama punya jamaahnya, satu sama lain menghujat satu sama lain menghakimi dan sebagainya. Sekali lagi Pak Habib Rizik itu bukan orang pertama dan bukan satu-satunya, tapi kita sepakat bahwa Habib Rizik itu membawa citra ulama yang seperti itu, yang bikin pesantren aja pakai tanah orang lain. Nanti minta sedekah sama orang lain. Yang kabarnya mau digusur itu. Yang kabarnya mau digusur. Ya memang harusnya digusur karena itu bukan tanah beliau gitu kan. Memang ada buktinya ya? Ya mereka sendiri mengakui bahwa itu adalah tanah yang bukan milik mereka gitu. Mereka belinya dari orang-orang orang yang seperti itu. Nah, jadi please lah citrakan ulama itu adalah ulama yang bukan minta sedekah tapi memberi, bukan marah-marah tapi memberikan pengayoman, bukannya memprovokasi orang untuk perang, untuk gorok, untuk menumpahkan darah dan sebagainya. Itu Pak Habib Rizik kalau mau lihat itu orang-orang Kristen radikal, orang Hindu radikal, orang Buddha radikal, orang ateis radikal, semuanya bersatu padu ngehujat Islam. Dan bagaimana cara menghujat Islam? Kutipan-kutipan Habib Rizik itu ditampilkan untuk menghancurkan citra dari orang-orang Islam. Nah, dengan sebegitu besarnya dosa Pak Habib Rizik, saya mohon maaf ya, saya harus menggunakan istilah ini. Dengan begitu besarnya, udah memecah belah di antara kaum muslimin, sampai NU pun pecah belah, antara pemerintah pecah belah dan sebagainya, bikin istimewa atas nama ulama padahal untuk kepentingan politik, kemudian membuat Islam itu dipermalukan, kemudian dia minta sedekah dan lain sebagainya, menghakimi orang dan sebagainya. Stoplah, udah cukuplah, kok malah kalau misalkan sudah diredakan sama Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya sudah dilemahkan, ya sudahlah tuh, mendingan anggap itu sebagai teguran. Ya anggap itu sebagai teguran, ya udah selesai gitu. Ini tapi masih koar-koar lagi, masih ngajak orang lain untuk ini. Coba Pak Habib Rizik dalam pidatonya yang kemarin terkenal itu, yang viral itu. Beliau sendiri ngaku misalkan ketika bangsa dan negara ini chaos, beliau diam. Ketika kaum muslimin itu sekarang dimiskinkan, beliau diam. Tapi ketika golongan Ba'alawinya yang diserang, beliau langsung nantang perang. Ini kan udah kategori asobiyah. Asobiyah itu adalah salah satu dosa paling besar, di mana dia marah karena golongan, dia benci dan mencintai karena golongan. Seharusnya kan karena kebenaran, karena agama. Jadi saya akan marah, saya akan mengkritik, saya akan habis-habisan melawan ketika agama saya dilawan. Tapi kalau misalkan agama saya dibaikin, ya sudah biasa aja. Nah ini Pak Habib Rizik kebalik. Ketika Islam dipermalukan dan bla 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 bla, diam. Pas bagian ada golongan dari Ba'alawi yang diserang, dimonyet-monyetin, marahnya luar biasa. Ini asobiyah, ini sudah fokus pada. Padahal kan, saya potong dulu ya. Padahal golongan dia sendiri bukan cuma memonyet-monyetkan. Sampai kiai dikatakan kotoran.
Iya betul. Telapak kaki Habib yang hina, yang mabuk, berzina, berjudi dan lain sebagainya, lebih mulia kakinya daripada kepala kiai. Kiai. Itu kan sudah penghinaan, tapi dia diem. Tapi ketika ada satu kalimat saja yang mengatakanmu, marahnya luar biasa. Ngajak seluruh umat Islam harus ikut komando perang. Iya. Dan yang mengatakan ngomong kasar itu dari golongan mereka sendiri juga banyak. Pak Habib, Pak Habib Bahar itu kan sering sekali. Monyet, babi. Kiai monyet, kiai babi, kera bersorban. Iya. Jadi ketika golongannya melakukan, bahkan Pak Habib Rizik juga sering seperti itu kan? Iya. Kepada Pak Presiden, saya tuh kritikus terhadap Pak Jokowi, tapi saya nggak pernah akan memanggil beliau dengan sebutan binatang. Iya, enggak. Bahkan saya nggak nyebut Mulyono gitu. Ya enggak. Hal-hal yang kita bisa mengkritik dengan etis kan, kita bisa berjuang dengan etis. Yang kalau misalkan tidak bisa, tapi ini ada penjelasan psikologis Kang. Jadi gini nih, orang cerdas itu orang yang bisa menyakiti orang lain hanya bahkan dengan bahasa yang santun sekalipun. Karena otaknya penuh, kebijaksanaannya luar biasa, dia bisa ngomong dengan santun tapi langsung nusuk hati. Karena orangnya cerdas. Karena dia kemampuan diksinya luar biasa. Dia kemampuan untuk mengolah bahasanya sangat baik. Tapi kemudian ada juga orang yang levelnya itu lebih kurang, lebih bodoh. Dia harus mengeluarkan kata-kata yang pedas untuk bisa nusuk ke hati orang lain. Bahkan kasar dan kotor dipakai. Ya, nah itu lebih rendah derajatnya. Nah, yang lebih rendah lagi derajatnya itu adalah kalau misalkan di kolom komentar akan ada yang ngomong cuman emotikonnya banyak, hahaha, lagi kayak gitu. Nah, itu lebih bodoh lagi. Dia bahkan nggak bisa ngomong gitu, sampai harus mengekspresikan dengan emotikon gitu. Iya betul. Nah, jadi Pak Habib itu kelompok kedua. Sudah ketahuan ya. Jadi akan pernah kan ketemu sama orang yang ngomongnya tuh biasa, tapi nyelekit, masuk gitu. Ya karena cerdas gitu. Jadi dia bisa pengolahan bahasa tanpa harus menggunakan kalimat-kalimat yang provokatif. Kotor, dia bisa. Misalkan kita lihat atau misalkan yang kita tahu ada Bung Karno misalkan. Bung Karno itu ketika berpidato itu masuk ke dalam hati itu, atau zaman dulu tuh Agim gitu, dengan kalimat yang santun sekalipun masuk. Ada bisa yang seperti itu karena apa? Kemampuan kecerdasan linguistiknya jalan. Nah, tapi kalau misalkan yang kurang ya harus dengan kata-kata yang kotor, kasar, baru bisa masuk. Iya, contohnya seperti yang kita bahas ini ya. Jadi teman-teman, sebenarnya di sini kita tidak ada keberpihakan. Meskipun saya menentang nasabah Alawi juga, Kang Guru Gembul juga demikian, juga mempertanyakan dengan berbagai macam doktrin, dogma dan lain sebagainya yang mereka lakukan. Kita di sini hanya untuk mencerdaskan umat ya, Kang. Dari doktrin-doktrin. Kita ngajak hal yang baik. Kalau misalkan kita mau mengkritik, kita kritik juga dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Dan kalau kita di sini dianggap sebagai, ini nih Heri Pras ini sedang membela Fuad Pleret ini karena sedang mau diintimidasi. Itu bagaimana menurut Akang? Apakah kita ini membela Fuad Pleret atau bagaimana? Misal dikatakan seperti itu sama netizen. Saya sudah menekankan berulang-ulang bahwa saya tidak berpihak pada pihak. Kita tidak berpihak pada pihak. Ya. Jadi maksudnya dalam ajaran Islam itu kita tuh melihat perbuatan, lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan, misalkan pernyataan Ali bin Abi Thalib gitu ya, atau misalkan jadi ketika Akang salah gitu, ya udah saya juga kritik, tapi saya nggak memusuhi Akang secara pribadi gitu. Ya, setuju. Ini mah ininya aja gitu, termasuk kepada Kiai Pleret misalkan, apakah saya mengenalnya sejauh di medsos, kenal gitu. Iya. Pernah kontakan, iya gitu. Tapi kalau misalkan harus kita kritik, ya Kiai Pleret itu ketika mengatakan kalimat-kalimat dengan bahasa yang kurang baik, ya harus kita sebut bahwa itu salah. Ya. Kita tutup mata, tutup kuping terkait dengan hubungan dengan kita. Tapi kalau misalkan dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika, ya kita sampaikan bahwa itu keliru gitu. Sesederhana itu. Termasuk juga kepada Pak Habib Rizik. Ya. Kalau satu hari nanti Pak Habib Rizik menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih santun, menjadi orang yang lebih bijak, tidak memprovokasi orang, tidak memecah belah orang dan sebagainya, kita nggak pernah punya masalah dengan Pak Habib Rizik. Saya tuh udah 4 kali mencoba menghubungi Pak Habib Rizik lewat berbagai jalur tuh nggak nemu. Saya tuh berusaha untuk ini karena pengen ngobrol juga. Saya tuh selalu ngajak ngobrol orang-orang yang bertentangan dengan saya. Saya nanti dikatakan mau dirujak lah, mau dikayak gimana. Saya tuh datang, pasti datang.
Ya. Marcella Devan diundang sama Habib Rizik. Mungkin beliau bisa Iya, saya juga pernah ngobrol sama Kang Merah gitu, Kang Pesulap Merah. Iya, nggak apa-apa. Nah, itu misalkan Pak Habib Rizik itu ngomong ke Pesulap Merah bahwa siap berdiskusi gitu kan? Bukan. Gimana? Pak Habib Rizik berbicara kepada Pak Pesulap Merah bahwa orang-orang yang menentang Habaib itu dilindungi oleh dukun-dukun. Kan Kang Marcel itu adalah orang yang suka melawan dukun kan, yang bongkar-bongkar kesesatan dukun gitu kan. Karena ada kufron di situ. Pak Habib Rizik itu ngomong ke Marcel, Pak Pesulap Merahnya, bahwa golongan yang menentang Habaib itu adalah yang dilindungi oleh dukun-dukun. Makanya Pak Pesulap Merah kemarin mau kolaborasi, ya iyalah, dan nggak jadi masalah. Dalam hal itu kita juga, saya dengan Pak Habib Rizik dengan Pesulap Merah akan menjadi satu barisan kalau misalkan urusannya adalah menentang dukun-dukun, menentang penipuan, nah, gitu kan. Tapi kalau misalkan sampai diceritakan bahwa yang menolak Ba'alawi itu dilindungi oleh dukun-dukun, ya itu salah. Ya, salah gitu, ya, justru yang dukun-dukunan itu kan yang jualan karomah itu kan. Ini air, ya. Terbang satu-satu. Ya. Yang anak-anaknya terbang satu. Iya itu kan. Aduh ya Allah. Iya, sekali lagi Pak Habib, saya mah gak ada kebencian sama Pak Habib, dan saya justru malah berharap Pak Habib itu segera taubat. Iya. Jadi di sini Kang Guru Gempul minta Pak Habib Rizik Syihab untuk segera taubat ya. Jangan lagi memprovokasi umat untuk perang gorok leher orang, apalagi ngasah parang untuk apa? Iya. Dulu kan itu kan, ayo kita asah golok. Ya. Pas umatnya udah siap. Itu 2-3 bulanan yang lalu lah. Yang sama Deddy Mulyadi bukan? Saya lupa. Saya juga lihat tuh ada satu video dia mempersiapkan diri untuk perang sama Deddy Mulyadi katanya. Oh iya, ada itu yang dulu. Yang asah golok itu lucu kan? Ayo asah golok. Besoknya umroh. Jadi goloknya dibawa ke Mekah? Enggak, goloknya ditinggal di situ. Santri-santrinya udah siap. Loh, pemimpinnya kabur. Lagi mana mau perang? Ya, kurang lebih sekarang juga kan kemarin ada maklumat Ramadan. Ya, maklumat Ramadan minta kepada Pak Prabowo Subianto ya. Oh, iya. Untuk ini, ya kalau kan Pak Habib Rizik itu kenal dekat dengan Pak Prabowo dulu kan, sampai istimewa segala rupa. Ya nggak usah ngomong di muka umum, langsung aja ketemu sama Pak Prabowo, Pak. Yuk kita